Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di depan ruang rapat Komisi 2 DPR RI. Dan pemirsa menanggapi bahwa MK atau Mahkamah Konstitusi telah memutuskan mulai 2029 keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum konstitusional adalah dengan memisahkan penyelenggaraan seperti DPR, Presiden dan juga Wapres terpisah dengan pemilu kepala daerah. Dan pemirsa, pemilu serentak ini nantinya juga yang biasanya dikenal pemilu 5 tahunan dengan 5 kotak yang berbeda. Penentuan tersebut nanti mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas serta memperhitungkan kemudahan juga dan kesederhanaan bagi para pemilih. Dan putusan tersebut juga sudah bersifat final pemirsa dan banding. Dan lantas bagaimana dari Komisi 2 juga menanggapi akan hal tersebut. Dan telah bergabung bersama saya salah satu dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Dede Yusuf dari fraksi Demokrat. Bapak, bagaimana Komisi 2 menanggapi pemisahan pemilihan umum tersebut, Pak? Ya, pada posisinya kan Komisi 2 ini adalah komisi yang memang mengurusi permasalahan-permasalahan KPU ya, termasuk juga pemilu. Tetapi karena keputusan MK ini bersifat final and binding, tadi kami sudah diundang rapat konsultasi dengan pimpinan DPR. Di situ hadir juga dari pimpinan Komisi 3, pimpinan Balek, lalu kemudian ada Menteri Kumham, ada Mensesnek, ada Mendagri, KPU semua hadir. Kita membahas dari berbagai peninjauan termasuk sumber-sumber gugatan yang diajukan oleh Koalisi Sipil Masyarakat ya. Nah, bahkan tadi juga Perludem juga datang juga. Jadi kita diskusi lah kurang lebih. Ada beberapa hal yang cukup panjang kita melakukan perdebatan dalam konteks ini bahwa pemisahan ini kan sebetulnya adalah keputusan MK tahun 2019. Ya, yang artinya keputusan itu sudah final and binding. Sekarang diminta juga dibikin final and binding juga terkait dengan pemisahan, tapi ada DPRD yang dipisah. Nah, konteksnya nanti kalau DPRD-nya dipisah berarti ada masa perpanjangan baik kepala daerah maupun juga DPRD dalam jangka waktu 2 tahun atau bahkan bisa lebih 2,5 tahun. Nah, ini nanti korelasinya harus merubah berbagai undang-undang lainnya, undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang Otsus, karena di dalam Otsus itu ada DPRK gitu kalau nggak salah ya. Lalu kemudian juga undang-undang partai politik itu sendiri semua juga akan berubah. Nah, oleh karena itu tadi kami mensepakati masing-masing komisi akan melakukan kajian akademiknya dulu. Setelah kajian akademik ini nanti akan diserahkan kembali dalam pertemuan selanjutnya rapat konsultasi pimpinan DPR dengan berbagai lembaga dan juga komisi-komisi. Jadi saat ini kami akan merespon bagaimana tanggapan kawan-kawan anggota Komisi 2. Kami pada prinsipnya siap-siap saja ya, tetapi kita juga harus melihat dari berbagai undang-undang lain yang harus terrevisi karena konteks keputusan MK ini. Jadi ya ibaratnya juga mengimplikasi pada banyak regulasi yang ada ya, Pak? Betul, dan tadi tidak semudah itu, artinya mungkin ada 4 atau 5 undang-undang lain yang akan terrevisi dengan hal seperti ini. Nah, ini pasti akan jadi satu concern yang amat besar, terutama juga bagi para partai politik, bagi pimpinan DPR, lembaga-lembaga lain, termasuk juga kementerian lainnya. Pak, terkait dengan kualitas demokrasi, apakah pemisahan ini sebenarnya justru memperkuat atau melemahkan buat Bapak? Saya belum bisa mengatakan demikian ya, karena jangan sampai segala keputusan ini akhirnya menjadi trial and error juga. Kalau pada prinsipnya sebenarnya apa yang ada itu diperbaiki. Kalau merubah mekanisme baru lagi, berarti akan ada sesuatu yang mungkin nanti berubah dan akan terjadi sesuatu implikasi baru atau hal-hal baru yang di luar pemikiran kita saat ini. Ya, satu contoh kalau kita berbicara tahun 2019, mengapa banyak penyelenggara yang kelelahan ya, dan kemudian pada saat itu karena jumlah DPT pemilih per TPS itu belum ditetapkan. Tapi setelah DPT TPS ditetapkan di 2024 hanya 300 kurang lebih di satu TPS, hasilnya tidak terbebankan juga. Jadi sebenarnya banyak rekayasa-rekayasa yang sebenarnya bisa dilakukan tanpa harus merubah undang-undangnya. Jadi tentu ini masih butuh kajian. Berarti juga dari DPR nanti terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu ini, Pak, nantinya kira-kira akan digodok kapan, Pak? Saya rasa setelah konsultasi kedua baru kita bisa dapat jawaban. Kalau sekarang kami
tadi arahan dari pimpinan DPR tentu kita bahas ini dulu secara badan keahlian dan akademiknya, baru nanti dimasukkan kembali dalam rapat konsultasi. Jadi kita belum bisa memastikan kapan baiknya ya, karena tadi saya katakan kalau terburu-buru pun nanti akan berubah banyak sekali undang-undang, terlalu lama juga nanti tidak keburu. Jadi saya pikir mesti dicari titik tepatnya. Terima kasih banyak Bapak, selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yaitu Bapak Didi Yusuf. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio.